Baiklah, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Pengertiannya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dari perbedaannya. Tujuan umumnya adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, mempelajari makhluk hidup. Dasarnya adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki, ciri bentuk tubuhnya, manfaat, ukuran tempat hidup, dan cara hidupnya. Manfaatnya untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dan mengetahui hubungan kekerabatan yang satu dengan yang lain. Tujuan khususnya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan persamaan ciri-cirinya, mendeskripsikan makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Langkah-langkah pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi. Yang pertama, identifikasi pencanderaan adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang akan diamati. Yang kedua adalah pengelompokan, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga adalah pemberian nama takson. Makhluk hidup yang sudah dikelompokkan diberi nama untuk lebih mudah mengenalnya. Ini adalah urutan takson dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Ada regnum, divisio, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Tingkatan tertinggi adalah regnum dan tingkatan paling bawah adalah spesies. Kingdom. Kingdom atau regnum merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Divisi atau filum merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, dan yang lain. Sedangkan Kingdom Plantae dibagi menjadi 3, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Filum dapat dibagi menjadi beberapa kelas, sedangkan kelas dapat tersusun dari berbagai ordo. Bagian dari ordo disebut dengan famili. Bagian dari famili disebut dengan genus, dan bagian dari genus disebut dengan spesies. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Demikian adalah kriteria klasifikasi tumbuhan. Contoh klasifikasinya. Demikian kriteria klasifikasi hewan. Dan ini adalah contoh klasifikasi hewan. Penulisan nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Aturan penulisan nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Nama spesies terdiri atas 2 kata. Pertama menunjukkan nama genus, dan huruf yang kedua menunjukkan nama spesies. Nama spesies menggunakan bahasa Latin, ditulis dengan garis bawah, cetak miring, atau huruf tebal. Nama spesies harus ditulis dengan berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Contoh Oryza sativa, genus Oryza sativa menunjukkan spesiesnya. Kunci determinasi.
Contoh kunci determinasi dari mamalia. Kita akan lihat homoiterium, mamalia berdarah panas, maka di situ adalah 1A. Dari 1A menuju ke nomor 2. Nomor 2 hidup di darat, di situ 2A. 2A menuju ke nomor 3. Nomor 3 memiliki rambut atau bulu, 3A. Menuju ke nomor 4. Ada kelenjar susu, 4A. Jadi kunci determinasinya adalah 1A, 2A, 3A, dan 4A untuk mamalia. Kingdom virus. Virus disebut juga organisme peralihan makhluk hidup dan benda mati karena hanya hidup di inang dan dapat dikristalkan. Kedua adalah kingdom monera. Di dalamnya terdapat bakteri. Demikian adalah ciri-ciri dari bakteri yang terdiri atas bentuk bulat, kokus, beryllium, dan fibroma. Yang kedua adalah ganggang hijau biru atau blue green alga atau cyanophyce. Ini adalah ciri-ciri dari cyanophyce. Ini adalah contoh monera yang merugikan, yang dapat membunuh organisme air. Selanjutnya adalah kingdom protista. Yang membedakan antara monera dan protista adalah protista sudah mempunyai membran inti sedangkan monera belum. Protista sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa dapat dibagi menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama Rhizopoda atau Sarcodina. Demikian ciri-cirinya. Kedua adalah kelas Flagellata atau Masticopora. Ini adalah ciri-cirinya. Ini adalah kelas Ciliata atau Ciliopora. Demikian adalah ciri-cirinya. Yang keempat, kelas Sporozoa. Demikian adalah ciri-cirinya. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Demikian ciri-cirinya. Alga dibagi menjadi 4 berdasarkan pigmen yang dipunyai. Yang pertama adalah alga hijau atau Chlorophyceae. Demikian ciri-cirinya. Yang kedua adalah alga coklat atau Phaeophyceae. Demikian ciri-cirinya. Yang ketiga adalah ganggang merah atau Rhodophyceae. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah ganggang pirang atau Chrysophyceae. Ini adalah ciri-cirinya. Selanjutnya adalah protista mirip jamur, terdiri atas kapang lendir dan kapang air. Ini dibedakan dengan fungi karena dapat bergerak bebas. Ini adalah contohnya. Demikian penjelasan klasifikasi sampai di monera dan protista. Terima kasih.